Salam pemirsa, 2 tahun setelah invasi Rusia ke Ukraina, perkembangan terbaru dalam perang ini mengejutkan dunia internasional. Ukraina tidak hanya mampu bertahan, tetapi kini melancarkan serangan balasan ke jantung pertahanan musuh. Namun yang paling mengejutkan adalah keberhasilan Ukraina menyerang pangkalan militer Rusia di Suriah, yang berjarak sekitar 2000 km dari wilayah Ukraina. Serangan ini bukan dilakukan oleh Israel, melainkan oleh pasukan Ukraina. Menurut laporan dari media Turki, pada 15 September 2024, Ukraina meluncurkan drone yang menempuh perjalanan jauh hingga mencapai pangkalan militer Rusia di Aleppo, Suriah. Dalam serangan tersebut, Ukraina berhasil mengebom pangkalan yang dikabarkan menjadi pusat pengembangan drone dan bom pintar Rusia. Serangan ini telah dikonfirmasi oleh pihak Ukraina, bahkan Kyiv merilis video eksklusif dari operasi ini. Pertanyaan utama yang muncul adalah, mengapa Ukraina menargetkan pangkalan militer Rusia di Suriah? Kyiv melaporkan bahwa pangkalan yang diserang di Aleppo memainkan peran penting dalam pengembangan teknologi drone Rusia. Setelah pangkalan ini dihancurkan, pasukan khusus Ukraina dengan nada bercanda menyebut pangkalan drone Rusia kini benar-benar tanpa awak. Serangan ini juga membuka tabir kekuatan militer Rusia yang beroperasi di Suriah. Sejak 2015, Rusia telah aktif mendukung rezim Presiden Bashar al-Assad dalam perang saudara Suriah. Ribuan tentara Rusia ditempatkan di Suriah untuk mendukung pemerintah Assad. Namun setelah invasi Rusia ke Ukraina, sebagian pasukan dan peralatan militer Rusia dipindahkan dari Suriah ke medan pertempuran di Ukraina. Selain itu, Rusia juga mendirikan pusat perekrutan di Suriah untuk merekrut tentara bayaran guna bertempur di Ukraina. Kini dengan serangan dari utara oleh Ukraina dan serangan dari selatan oleh Israel, Suriah menghadapi ancaman dari dua arah. Israel terutama menargetkan kelompok Hizbullah, sementara Ukraina memfokuskan serangannya terhadap pasukan Rusia. Secara tidak langsung, kedua negara ini tampak bekerja sama dalam menghantam musuh mereka masing-masing di wilayah yang sama. Sementara itu, di medan perang Kursk Rusia, serangan balasan besar-besaran oleh Rusia mengalami hambatan signifikan. Pasukan Ukraina berhasil menciptakan dua jebakan besar untuk mengepung pasukan Rusia. Pada 16 September, pasukan Ukraina di Lyubimovka berhasil menahan serangan pasukan lapis baja Rusia. Video yang beredar menunjukkan barisan panjang tank Rusia yang menyerang posisi pertahanan Ukraina. Namun serangan ini gagal, dan pasukan Rusia terpaksa mundur setelah serangan udara Ukraina menghancurkan sebagian besar kendaraan lapis baja mereka. Laporan dari majalah Forbes menyebutkan bahwa Rusia menargetkan 38.000 tentara untuk melawan sekitar 10.000 tentara Ukraina di Kursk, namun gagal mencapai kemenangan. Peta yang dirilis oleh Ukraina menunjukkan bahwa dua lingkaran jebakan besar telah terbentuk di sekitar pasukan Rusia, yang jika berhasil ditutup dapat memerangkap hingga 10.000 tentara Rusia. Ukraina terus memanfaatkan bantuan teknologi militer dari negara-negara barat. Di Kursk, pasukan udara Ukraina menggunakan bom kendali presisi GBU-39 yang disuplai oleh Amerika Serikat. Serangan ini menghancurkan pangkalan militer Rusia dan diperkirakan Ukraina telah menguasai sebagian wilayah udara di Kursk. Di Pokrovsk, Ukraina memanfaatkan drone berat 88 Yaga untuk menyerang posisi Rusia. Drone ini yang awalnya dirancang untuk melawan kapal-kapal besar Rusia di Laut Hitam telah dimodifikasi untuk membawa bom dan menghancurkan posisi pertahanan Rusia di darat. Pada 16 September 2024, Ukraina melancarkan serangan jarak jauh menggunakan rudal taktis Amerika Serikat untuk menyerang pangkalan udara Rusia di Bandara Belbek, Crimea. Serangan ini terjadi setelah periode tenang di wilayah Crimea. Menurut laporan dari Wall Street Journal, kedua belah pihak telah mengalami kerugian besar selama lebih dari 2 tahun perang. Data internal AS menunjukkan bahwa Ukraina kehilangan 80.000 tentara dengan 400.000 lainnya terluka. Di sisi Rusia, korban mencapai 200.000 tewas dan 500.000 lainnya terluka, dengan total korban sekitar 700.000 orang. Pada 16 September 2024, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekret yang menambah jumlah tentara Rusia sebesar 180.000, sehingga total jumlah tentara Rusia menjadi 2,4 juta. Sebelum invasi ke Ukraina, jumlah tentara Rusia hanya 1 juta. Penambahan ini mencerminkan besarnya korban yang dialami Rusia selama konflik. Di tempat lain, pada 17 September 2024, terjadi insiden mengejutkan di Lebanon dan Suriah. Ribuan pagar yang digunakan oleh anggota Hizbullah meledak hampir bersamaan, menewaskan 8 orang dan melukai 2.800 lainnya. Duta Besar Iran untuk Lebanon, Amari, juga terluka dalam insiden ini.
Pejabat Hizbullah mencurigai Israel sebagai dalang di balik ledakan tersebut, dengan dugaan bahwa Israel telah menyusupkan pintu belakang ke dalam sistem pagar yang dipakai Hizbullah. Pagar digunakan oleh Hizbullah setelah pemimpin mereka, Hasan Nasrullah, memperingatkan anggotanya untuk tidak menggunakan ponsel karena risiko dilacak oleh Israel. Namun keputusan untuk beralih ke pagar malah dimanfaatkan oleh Israel untuk melancarkan serangan presisi terhadap Hizbullah. Serangkaian peristiwa di Suriah, Krus, Crimea, dan Lebanon menunjukkan bahwa perang Rusia-Ukraina kini berkembang menjadi konflik global dengan banyak pihak yang terlibat. Ukraina yang awalnya diserang, kini berubah menjadi kekuatan yang mampu melancarkan serangan belasan jarak jauh, bahkan di luar wilayahnya. Dengan bantuan teknologi barat, Ukraina terus mengganggu strategi militer Rusia di berbagai medan perang. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.